Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para siswa semuanya di mana berada. Walaupun masa pandemi COVID-19, kita tetap bersemangat bertemu kembali dalam pelajaran PJJ. Belajar dari rumah, tetap semangat. Pada kesempatan yang baik siang hari ini, saya akan menyampaikan fisika asik dengan tema tutorial pengertian vektor. Para siswa semuanya, berdasarkan nilai dan arahnya, besaran dibedakan atas dua. Yang pertama besaran vektor, yang kedua besaran skalar. Apa bedanya? Bedanya, besaran vektor itu tergantung pada nilai dan arah. Sedangkan besaran skalar itu hanya tergantung pada nilai saja. Contohnya untuk besaran vektor yaitu ada vektor gaya, vektor posisi, vektor kecepatan. Sedangkan untuk besaran skalar itu ada suhu, massa, kelajuan, hanya nilainya saja. Selanjutnya para siswa semuanya, mari kita perhatikan macam-macam dari besaran vektor dan pengertiannya. Nah, sebuah mobil ini bergerak 10 meter. Dia berpindah dari kanan ke kiri, kesimpulannya mobil berpindah 10 meter ke kiri. Kemudian ada gerak daripada kelelawar. Kelelawar ini bergerak dengan jarak 15 meter dengan arah 30 derajat dari sumbu X positif. Nah, besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Sedangkan besaran yang mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah dinamakan vektor. Dinamakan skalar. Maaf ya. Selanjutnya para siswa semuanya, contoh-contoh besaran vektor. Ini ada orang berjalan 20 meter ke kanan, maka perpindahannya adalah 20 meter. Kemudian ada seekor anjing. Ini bergerak ke kanan dengan kecepatan 5 meter per sekon ke kanan. Kemudian percepatan. Ini ada harimau bergerak ke kanan dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Ada contoh yang lain. Ini adalah gaya. Gaya besarnya adalah F sama dengan M kali A. Satuan gaya adalah Newton. Kemudian momentum. Nilai dari momentum adalah P sama dengan M kali V. Kilogram meter per sekon ke kanan. Dan kali contoh-contoh besaran vektor yang lain. Sekarang para siswa semuanya, kita akan berikan contoh-contoh besaran skalar. Jarak. Ini panjang lintasan atau rute S. Kemudian kelajuan V meter per sekon. Perlajuan A meter per sekon kuadrat. Kemudian ada usaha W F kali S, satuannya joule. Nah, energi. Ini ada energi potensial. Rumusnya adalah EP sama dengan mGh. Kemudian energi kinetik setengah mv kuadrat, satuannya joule. Punya nilai tetapi tidak memiliki arah. Ini dinamakan besaran skalar. Selanjutnya para semuanya, bagaimana arah perjalanan vektor? Mari kita lihat. Orang ini berjalan dari kota A menuju kota B. Jaraknya 5 meter. Kemudian dari kota B menuju kota C, jaraknya 8 meter. Maka orang ini
berpindah dari kota A menuju kota C sejauh 10 meter. Nah, bagian-bagian vektor para siswa semuanya. Nah, ini dinamakan pangkal vektor. Kemudian ini dinamakan ujung vektor. Ini dinamakan vektor A. Kalau vektor ini membentuk sudut dengan sumbu X positif, maka dinamakan arah vektor. Maka ini disebut besar vektor. Arah vektor para siswa semuanya bisa kita lihat dari sumbu koordinat. Dimulai dari sumbu X positif 0 derajat, kemudian sumbu Y positif 90 derajat, kemudian sumbu X negatif 180 derajat, dan sumbu Y negatif 270 derajat. Nah, kita lihat arah gerakannya. Sudut diukur dari sumbu X positif berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi berputar ke kiri. Berputar ke kiri. Nah, seperti ini cara mengukur sudutnya. Nah, sudut di kuadran 1. Kemudian sudut di kuadran 2. Sudut di kuadran 3. Dan sudut di kuadran 4. Nah, notasi atau lambang vektor dituliskan dengan seperti ini. Huruf F ada garis berpanah. Ini dinamakan vektor gaya. Ini dinamakan vektor posisi. Ini disebut vektor perpindahan. Ini disebut vektor kecepatan. Kalau ini disebut vektor percepatan. Nah, besar suatu vektor diberi tanda mutlak. Nulisnya seperti ini. Selanjutnya, gambar vektor. Ini vektor F. Pangkal di sini ujung. Nah, panjang vektor menyatakan besar vektor. Jadi ini panjangnya vektor F. Arah anak panah ini menunjukkan arah vektor. Nah, penjumlahan vektor pada siswa semuanya. Ini ada vektor A, vektor B, kita jumlah, maka ini adalah R. R adalah A ditambah B. Atau B ditambah A. Maka penjumlahan vektor adalah komutatif. Contoh yang lain para siswa semuanya, ini A tambah B sama dengan R. Ini adalah cara menjumlah vektor dengan cara segitiga. Ya, selanjutnya para siswa semuanya, ini ada vektor A, vektor B, kita jumlah. Maka jumlahnya sama dengan R. Caranya yang vektor A kita geser ke atas, vektor B kita geser ke kanan. Maka R ini adalah resultannya. Ini cara menjumlah vektor dengan cara jajaran genjang. Penguraian vektor para siswa semuanya. Ini ada vektor A, vektor B, arah berlawanan kita tulis negatif B. Maka A minus B. A minus B sama dengan A ditambah dalam kurung minus B. Apakah penguraian vektor ini komutatif para siswa semuanya? Ya, kita lihat. Nih ya. B dikurang A tidak sama dengan A dikurang B. Jadi hati-hati ya para penjumlahan beberapa vektor. Ada vektor A, vektor B, vektor C, vektor D, maka jumlahnya adalah R. R sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Selanjutnya para siswa semuanya, ini adalah cara
menjumlah vektor dengan cara poligon atau disebut juga dengan segi bak. Contoh penjumlahan vektor cara poligon. Ini vektor P. Kemudian ini vektor Q, P ditambah Q. Kemudian ada vektor R. Ini ada vektor S. Maka resultannya adalah vektor T. T sama dengan P tambah Q tambah R tambah S. Ini cara poligon. Ada vektor A, vektor B, vektor C, vektor D, vektor E. Maka sama dengan 0. Mengapa 0? Karena titik pangkal dan ujung pada satu titik. Maka A tambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 0. Kemudian ada vektor F, vektor G, vektor H, vektor I, vektor J. Maka dijumlah F tambah G tambah A tambah I tambah J dikurang E sama dengan 0 juga. Nah, atau F tambah G tambah H tambah I tambah J itu sama dengan vektor E. Selanjutnya para siswa semuanya. Ini ada vektor I, vektor J, ada vektor K. Tetapi diingat I, J searah, sedangkan K berlawanan arah. Tapi L dengan K searah. Maka ada vektor M. I ditambah J. Nah, itu ya. Ditambah minus K. Ditambah minus L. Ditambah minus M sama dengan 0. Nah, atau I tambah J sama dengan K tambah L tambah M. Selanjutnya para siswa semuanya, resultannya adalah yang kuning ini. Ada vektor U, ada vektor V, ada vektor X. Nah, ada vektor X dan Y. Bagaimana penjumlahannya? U tambah V tambah X sama dengan Z tambah Y, atau U tambah V tambah X tambah minus Z minus Y sama dengan 0. Nah, ini U, V, X sama dengan Y tambah Z. Selanjutnya para siswa semuanya yang dicintai, contoh penjumlahan vektor cara segitiga. Ini A, ada B sama dengan C. Maka A tambah B sama dengan C. Kemudian P, ya ada Q, ada R. Maka P min Q sama dengan R. Atau P sama dengan R tambah Q. Kemudian ada vektor X, ada vektor Z, ada vektor Y. Bagaimana jumlahnya? Ya, X ditambah apa? X sama dengan Z tambah Y. Yang betul itu. Selanjutnya, ini ada vektor apa nih? E, F, G. Bagaimana penjumlahannya? Penjumlahannya adalah F ditambah E sama dengan G. Nah, para siswa semuanya, penjumlahan vektor berkaitan dengan trigonometri, ini pelajaran matematika menggunakan rumus segitiga. Ini ada vektor X, vektor Y, vektor R tegak lurus di sini, di sudut alfa, sudut beta. Maka menurut Pitagoras, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Secara trigonometri, sinus itu adalah sisi yang ada di depan sudut. Sisi yang ada di depan sudut dibagi sisi miring. Kalau kosinus itu adalah sisi yang ada di dekat
Nih, sisi yang mengapit atau dekat ini dibagi sisi miring. Kemudian tangan, sisi yang di depan dibagi dengan sisi yang mengapit sudut. Secara matematis dituliskan sin alfa sama dengan Y per R. Sedangkan cos alfa sama dengan X dibagi R. Sedangkan tangen alfa itu X, Y dibagi X. Nah, selanjutnya para siswa semuanya, sin beta itu berarti ya X dibagi R. Sedangkan cos beta itu Y dibagi R dan tangen beta X dibagi Y. Jangan sampai keliru. Selanjutnya para siswa semua, penjumlahan dengan cara jajaran genjang. Ada vektor V1, vektor kecepatan misalnya. Kemudian ada vektor V2, vektor kecepatan 2, mengapit sudut alfa. Cara menjumlahnya, vektor V1 digeser ke kanan, vektor V2 digeser ke atas. Nah, seperti ini. Maka jumlahnya R sama dengan resultannya adalah R kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat plus 2 kali V1 V2 cos sudut alfa. Nah, bisa dituliskan seperti ini. Maka resultan R sama dengan akar V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus 2V1 V2 cos alfa. Untuk mencari arah vektor R dapat digunakan aturan sinus. Nah, coba perhatikan sudut dari O A B ya. Oke ya. Oke, berarti ada sudut 180 derajat dikurangi theta. Ya, maka ada persamaan seperti ini. Ya, para siswa semuanya, mari kita bermain-main dengan soal. Nih, ada dua buah vektor, masing-masing misalnya 8 dan 6. Tentukan nilai dan arah resultan kedua vektor tersebut jika titik pangkalnya berimpit membentuk sudut 60 derajat. Kalau digambarkan, diketahui F1 8, F2 6, sudutnya theta 60. Kalau digambarkan seperti ini, ya, oke, resultannya, ya, maka resultannya R akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat plus 2F1 kali F2 cos theta. F1 6 kuadrat plus F2 8 kuadrat plus, oh ini terbalik ya, 2 kali 6 kali 8 cos theta. Hasilnya maka dihasilkan 100 plus 48. Kurang lebih ini. Bagaimana arah resultannya para siswa semuanya? R per sinus 180 min theta sama dengan F2 per sinus alfa. Atau nilai dari R tadi 12,16, sin 180 min 60 sama dengan 8 ya dibagi sin theta. Ya, selanjutnya dihitung secara matematis, maka akan mendapatkan theta 30,75. Nah, nomor 2, sebuah perahu menyeberangi sebuah sungai dengan kelajuan 8 km per jam, tegak lurus terhadap sungai. Arus sungai pada saat itu memiliki kelajuan 6 km per jam. Tentukan arah dan kecepatan perahu pada saat menyeberangi. Kalau digambarkan seperti ini, ya. Oke. Yang P ini adalah 8 km per jam.
kemudian ini vektor dari perahu, dan S ini adalah sungai, arus sungai dengan kecepatan 6 km per jam. Berapa resultannya? Dengan cara yang sama, R sama dengan akar B kuadrat plus S kuadrat plus 2 kali P kali S, ya. Cos theta. Akar P 8 kuadrat plus 6 kuadrat plus 2 kali 8 kali 6 cos 90. Cos 90 berapa nak? 0. Maka hasilnya R sama dengan 10 km per jam. Sedangkan kita akan mencari arahnya. R per sinus 90 sama dengan P per sinus alfa. Maka R 10 sin 91, kemudian P-nya tadi adalah 8 dibagi sinus alfa. Maka sin alfa sama dengan 8 per 10 atau 0,8. Dihitung menggunakan tabel atau kalkulator, alfa 53 derajat. Jadi kecepatan peluru menyeberang 10 km per jam dengan arah 53 derajat terhadap arah arus. Nah, seperti ini, sudutnya 53 derajat. Selanjutnya, para siswa semuanya. Nah, sebuah perahu menyeberangi sungai dengan kecepatan 10 membentuk sudut 60 terhadap sungai. Arus sungai pada saat itu memiliki kecepatan 8 km per jam. Tentukan arah dan kecepatan perahu. Nah, ini perahu, ini sungai. Perahunya 10, sungainya 8, sudutnya 60 derajat. Dengan rumus yang tadi, R sama dengan akar P kuadrat plus S kuadrat plus 2 kali P kali S cos theta. Tetanya 60 derajat. Maka akan didapatkan, ya, nilai akar 244 atau 15,62. Bagaimana arahnya? R per sinus 180 min theta atau tetanya ini 60 plus P per sinus alfa sama dengan 15,63 dibagi 0,5. Nah, dari mana 0,5 ini? Adalah sin 180 dikurang 60. Itu sin 120 sama dengan 0,5. P 10 dibagi sin alfa. Dihitung maka alfa ketemu 18,7 derajat. Nah, sehingga kecepatan perahu menyeberangi sungai sebesar 15,62 km per jam dengan arah 18,7 derajat terhadap arah arus sungai. Jadi sudutnya ini 18,7. Selanjutnya, para siswa semuanya. Sebuah perahu menyeberangi sungai. Nah, dengan kecepatan 24 km per jam. Tegak lurus terhadap sungai. Arah sungai pada saat itu memiliki kecepatan 10. Berapa jarak yang ditempuh oleh perahu jika lebar sungai 20 meter? Oke. Nah, diketahui P perahu 24 km per jam, sungainya 10 km per jam. Berapa jaraknya? Oke, tadi tegak lurus. Nih P, nih S, maka resultannya tegak lurus. Berarti sudutnya 90. P-nya 24, kemudian S-nya 10 km per jam. Cos sudut 90, cos 90 nilainya 0. Sehingga tinggal akarnya. Ketemu R akar 676 atau 26 km per jam. Di kecepatan perahu 26 km per jam. Selanjutnya, nah, untuk mengetahui jarak yang ditempuh D, nah, kita lihat ini kan perahu ke sana, lebarnya D. Nah, berarti D ini jarak
kecepatan kali waktu. Nah, perbandingan segitiga. Ya, ini 24 nih. Ya, 26, ini 24 dengan ini tadi 10. Ya. Nah, maka 26 dibanding 24 sama dengan D. D itu lebar sungai dibanding 20. Maka akan dihasilkan D 26/24 kali 20. Sehingga diperoleh lebar sungai 21,61. Nah, jadi jarak yang ditempuh perahu adalah 21,67 meter. Selanjutnya para siswa semuanya, ada dua buah vektor A dan B besarnya sama, yaitu A. Kedua vektor tersebut titik pangkal berimpit. Jika besar resultannya sama dengan A, jadi resultannya sama dengan A, itu berapa sudut apit kedua vektor itu? Oke, ini resultannya A, sedangkan vektor A dan B besarnya sama, berarti A dan A, maka plus 2A kali A cos theta. A ini ditambah A kuadrat dengan A kuadrat 2A, ini 2 kali A kali A. Maka akan diperoleh, kalau akarnya ini dihilangkan maka menjadi A kuadrat sama dengan 2A kuadrat plus 2A kuadrat cos theta. Ini pindah ruas, A minus 2A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Minus A kuadrat sama dengan 2A kuadrat cos theta. Cos theta ini bagi ini cos theta minus setengah. Nah, berapa sudutnya? 60 derajat. Nah, oke, para siswa semuanya, silakan. Ini ada soal untuk latihan di rumah. Pertama, Ahmad hendak menyeberangi sungai menggunakan perahu. Kecepatan arus 4 meter per sekon. Jika Ahmad memacu perahu dengan kecepatan 3 meter per sekon tegak lurus arus air, berapakah kecepatan peluru relatif terhadap tepi sungai? Dan berapakah sudut yang dibentuk oleh lintasan perahu terhadap garis tepi sungai? Anggap sungainya lurus. Contoh soal yang kedua. Dua buah vektor A dan B, masing-masing beratnya 30 Newton dan 40 Newton. Tentukanlah resultan kedua vektor tersebut jika A searah, B berlawanan arah, C saling tegak lurus, D tentukan pula resultan dan selisih jika kedua vektor tersebut membentuk sudut 60 derajat. Nah, dari dua soal ini silahkan kalian coba di rumah, kemudian sambil membuka lagi materi-materi yang di depan bisa dicoba sendiri. Nah, itulah para siswa semuanya tutorial penjumlahan vektor yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kita ketemu kembali pada tutorial vektor di sesi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.